Nah, distribusi ini kembali normal ada di Kabupaten Jember karena hari ini sudah pada masuk ke level panik buying ya masyarakat sehingga. Lalu bagaimana dampak dan upaya untuk mengatasi krisis BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur? Kita langsung bergabung dengan Bupati Jember, Muhammad Fawaid. Selamat siang, Pak Fawaid. Siang, Mas. Pak Fawaid, ini apa yang mendasari kebijakan untuk adanya pembelajaran secara daring dan juga WFH begitu? Dan sampai kapan ini akan diberlakukan? Baik, Mas. Jadi Kabupaten Jember setelah adanya penutupan jalan nasional dari Jember ke Bali, berdampak kepada distribusi BBM yang akhirnya membuat BBM langka di Kabupaten Jember, dan itu terjadi mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai hari ini. Namun parahnya adalah di hari Senin. Nah, pada waktu hari Senin itulah kami segera berkoordinasi dengan Pertamina dan kuota untuk mengatasi masalah di Jember. Namun masalahnya tetap hari Senin masih sangat macet di mana-mana karena antri di SPBU itu mengakibatkan kemacetan di jalan-jalan utama. Sehingga kami berkoordinasi dengan semua pihak, kami memutuskan untuk mengurangi beban di lalu lintas, kami memutuskan untuk sementara bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara online dan juga pegawai yang khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember bisa melaksanakan WFH sampai kondisi SPBU hari ini bisa kembali normal, begitu. Ya, sampai kondisi SPBU kembali normal. Yang juga jadi sorotan ini hingga siang ini memang belum normal begitu, bahkan ada banyak pengendara yang berburu BBM hingga ke kota-kota sekitar Jember termasuk Lumajang. Apakah sudah berkoordinasi Pak Fawaid dengan kota-kota sekitar Lumajang misalnya untuk pemenuhan BBM ini? Ya, jadi memang kalau setelah adanya WFH sama pembelajaran secara online itu sudah bisa mengurai kemacetan di jalan-jalan utama, namun belum menyelesaikan antrian yang ada di SPBU. Nah, tentu ini karena jumlah penduduk di Jember itu 2,6-2,7 juta, tentu ini juga akan berdampak kepada kabupaten sebelah seperti Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang. Tentu kami sudah berkomunikasi dengan Pertamina dan pemerintah sekitar untuk bagaimana memastikan bahwa kebutuhan di Jember ini bisa terpenuhi walaupun harus membeli ke kabupaten yang lainnya. Begitu, Mas. Ya, koordinasi apa saja Pak Fawaid yang telah dilakukan Pemkab Jember dengan Pertamina, mengingat ini ada salah satu isunya adalah di jalur Gumitir begitu yang kemungkinan baru selesai September nanti. Ya, sebetulnya kami di awal sudah melakukan mitigasi dan sudah mengingatkan Pertamina ya, Mas, untuk mengantisipasi kondisi yang hari ini sebetulnya bisa tidak terjadi. Namun apalah daya hari ini terjadi dan kami akhirnya meminta tambahan kuota yang awalnya 700 kiloliter per hari dinaikkan menjadi 1.000, kemudian hari Senin masih belum berubah, akhirnya kami kembali lagi meminta supaya Pertamina menambahkan kuota dan disetujui hari ini akan ditambahkan menjadi 2.100 kiloliter sehingga itu diharapkan dalam beberapa hari ke depan kondisi di Jember bisa kembali pulih seperti semula. Dan kami juga sampaikan bahwa ini jangan cuma hanya BBM saja, kita juga minta untuk diantisipasi bagaimana LPG tidak terjadi kelangkaan semacam ini. Dan juga ketika ada penutupan jalan antara Jember sama Banyuwangi, maka kalau ini 2 bulan maka kita minta ada alternatif distribusi lewat jalur yang lain dan disetujui dari Surabaya dan Malang. Tapi sekali lagi kami akan terus memantau sebagai pemerintah Kabupaten Jember dan kami akan terus meminta kepada Pertamina untuk bagaimana distribusi ini kembali normal ada di Kabupaten Jember karena hari ini sudah pada masuk ke level panik buying ya masyarakat, sehingga itu juga nggak bisa disalahkan masyarakat karena memang beberapa hari ini kondisi di SPBU sangat antri sehingga banyak juga pihak-pihak yang juga memanfaatkan untuk membeli banyak dijual dengan harga yang sangat tinggi di luaran. Begitu, Mas. Ya, Pak Fawaid, agar warga Jember ini tidak panik begitu, yang mereka nantikan adalah keputusan yang pasti hingga kapan kondisi ini akan terjadi, kapan solusinya bisa diberikan kepada warga. Untuk terakhir komunikasi kami dengan GM Pertamina Jawa Timur, Bali, dan NTT, diperkirakan sekitar 2-3 hari ke depan diharapkan kondisi bisa kembali normal. Tapi saya menyampaikan kalau bisa ini harus lebih cepat.
Bahkan kami juga bantu di SPBU kita menurunkan semua pegawai Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP untuk membantu pengaturan di SPBU. Bahkan hari ini kami seluruh OPD, seluruh camat memberikan air mineral dan roti kepada para pengantri sebagai bagian dari pesan bahwa Pemkab Jember juga berupaya untuk bagaimana BBM di Jember ini krisisnya bisa segera terselesaikan. Begitu, Mas. Ya, 2 hingga 3 hari targetnya ini bisa selesai bahkan lebih cepat begitu. Dan kemudian yang menjadi sorotan, apakah ada dampak ekonomi lain misalnya selain tadi ada WFH dan juga ada pembelajaran daring, adakah dampak ekonomi lain seperti misalkan distribusi pertanian yang terganggu seperti itu, Pak Fawait? Tentu dampak pasti ada. Contoh yang paling terdampak, yang paling kelihatan adalah saudara-saudara kita pengemudi ojek online yang pasti omsetnya pasti akan turun. Bagaimana juga pelaku PKL, UMKM yang ada di sekolah-sekolah juga pasti akan turun, dan juga yang ada di jalan-jalan pasti akan turun. Dan kami berharap ini tidak terjadi dalam jangka panjang. Kalau ini terjadi dalam waktu yang panjang, ini pasti akan berdampak kepada sektor ekonomi yang lainnya. Ini yang hari ini kita perjuangkan, karena memang pengaturan BBM ini kan bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember, tapi murni kewenangan Pertamina, sehingga kami mendesak Pertamina supaya berupaya ekstra dan Pemkab siap membantu untuk menormalkan bagaimana BBM di Kabupaten Jember ini bisa tidak langka lagi dan masyarakat bisa mendapatkan seperti dahulu sebelum adanya kelangkaan ini, Mas. Ya, dampak perekonomian terhadap pertanian ada, tadi disebutkan oleh Pak Fawait juga ojek daring, warga secara luas di Jember. Kemudian bagaimana komunikasi ataupun sosialisasi kepada warga begitu terkait hal ini agar warga tidak panik, karena memang tadi disebutkan oleh Pak Fawait yang jadi fokus utama adalah agar warga tidak panik. Oke, betul. Jadi kami selain lewat media online, media portal, lewat media sosial, kami juga sudah meminta seluruh jajaran para kepala UPD, kepala-kepala kecamatan, kelurahan untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kuota masih aman, bahkan ditambahi dari kondisi normal, sehingga tidak perlu melakukan panic buying, tidak perlu khawatir tidak akan kebagian BBM, sehingga ini kita harapkan bisa segera menormalkan kembali kondisi yang ada di Kabupaten Jember. Karena berapapun nanti kuota yang akan dimasukkan di Jember tapi masih ada terjadi panic buying, maka pasti ini juga akan membuat lamban dan akan semakin lama kondisi ini di Kabupaten Jember. Begitu, Mas. Baik, harapan kita bersama memang permasalahan ini bisa selesai sesuai target 2 hingga 3 hari ke depan, bahkan lebih cepat, agar warga juga bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Bupati Jember Muhammad Fawait atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.